Halo, bertemu kembali dengan saya Mario Nenggolan. Kita memasuki video mengenai powder metalurgi ya. Kalau kita lihat di gambar ini gitu ya, ini ada sebuah produk yang berwarna kuning ini adalah mata pahat ya, mata pahat untuk proses bubut ya. Bisa juga nanti ada bisa juga dibuat untuk apa namanya proses bubut seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini ya, dia depth of cut-nya sangat tebal gitu ya. Uh, jadi dia butuh cepat untuk memotong atau kita sebut proses roughing. Di sini dia menggunakan ujung mata pahat yang berbentuk insert ya, di inserted gitu. Nah, ini bahannya ini keramik. Kenapa menggunakan bahan keramik? Karena bahan keramik itu sangat keras ya, sehingga dia bisa memotong produk-produk yang keras. Jadi kalau kita pengen memotong sebuah benda yang keras, maka mata potongnya harus lebih keras. Begitu prinsipnya. Nah, apa yang lebih keras daripada baja? Apalagi baja yang memiliki yang sudah dikeraskan itu sangat keras. Alat potongnya nggak bisa pakai cutting tools biasa gitu ya, seperti HSS. Nah, ini butuh apa namanya yang kekerasan yang lebih tinggi lagi, sehingga kita dapat dari keramik. Seperti gambar di sini ya. Tapi karena keramik sifatnya sangat getas ya, jadi kita tidak memakai keseluruhan dari cutting tools ini dari keramik. Kita hanya pakai ujungnya saja, sehingga dia tidak mudah patah. Nah, produk ini ya, yang inserted ini digunakan dibuat menggunakan teknik manufaktur yang namanya powder metalurgi ya, sesuai dengan judul kita. Kenapa disebut powder metalurgi? Karena prosesnya, pembuatannya, bahan awalnya adalah berupa powder atau serbuk, atau ada juga yang bilang bubuk ya. Begitu. Bagaimana caranya kita akan bahas di video ini ya. Nah, di sini kita lihat tadi selain tadi Cermet Insert Cutting Tool ini, produk lain dari hasil powder metalurgi itu juga ada roda gigi seperti ini. Nah, kenapa kita pakai produk seperti ini tadi ya? Karena ingin mendapatkan suatu sifat yang istimewa gitu ya. Istimewanya apa? Mudah dibentuk dengan bentuk-bentuk yang cukup rumit gitu ya. Dia juga bisa menghasilkan dibuat oleh material yang hampir tidak terbatas jenis materialnya. Misalkan kita pengen membuat sebuah benda ya, bahannya adalah baja. Ya, kita tinggal cari powder dari powder dari baja, lalu kita press, lalu kita panaskan atau sintering, lalu jadi produknya. Kalau misalkan bahannya pengen dari keramik, contohnya barium hexaferrite ya, BaO2 Fe BaO 2 Fe2O3 ya, barium hexaferrite lah ya, mungkin Anda tahu itu adalah magnet ya, magnet yang warna hitam. Kadang banyaknya ada di belakang loudspeaker atau ada ditempel di di kulkas gitu ya. Nah, itu bahannya keramik. Bisa nggak diproses ya menggunakan proses ini? Bisa. Jadi dia selama benda materialnya bisa dibuat dari serbuk, maka kita bisa buat bendanya gitu ya. Nah, secara keseluruhan proses powder metalurgi itu adalah sebuah proses di mana startnya adalah powder ya, lalu ada proses blending dan juga mixing, lalu di press atau compaction, dan kemudian dipanaskan atau sinter ya, disintering, sehingga bendanya menyatu, powdernya menyatu jadi sebuah benda yang kuat ya, yang solid ya. Kenapa dipakai? Karena ekonomis. Kenapa ekonomis? Karena dia produksinya cycle-nya sangat cepat. Jadi untuk mass production cocok. Ya, lalu biasanya kalau dibuat untuk benda proses keramik dipotong gitu untuk membuat benda itu susah. Jadi lebih cepat pakai proses ini. Ya. Lalu ada juga karakteristik yang nggak bisa didapat di proses lain. Ciri utamanya apa? Dia poros atau berongga-rongga.
Jadi kalau kita pengen buat bendanya itu berongga-rongga, nggak ada cara lain. Powder pengecoran nggak bisa, pembentukan nggak bisa, mesinnya nggak bisa gitu ya. Ya harus powder metalurgi. Ini contoh part lainnya. Ya, ini ada transmisi gear ya, gigi transmisi. Lalu ada juga ini roda gigi juga, roda gigi macam-macam. Ini bisa dibuat dari proses powder metalurgi ya. Magnet tadi saya bilang ada magnet ya. Ini juga macam-macam magnet itu dibuat dari proses powder metalurgi. Lalu ada filter ya, metal filter juga dibuat dari powder metalurgi, dan ini keunggulan dari powder metalurgi adalah bisa membuat benda yang poros sehingga bisa menjadi filter ya. Lalu sifat porosnya tersebut juga bisa menjadi keunggulan dalam hal bearing ya, membuat bearing. Bearing itu kan perlu pelumas. Nah, kenapa kita nggak bikin namanya bearing yang self lubricated ya? Nah, itu udah dibuat orang ya. Dengan cara apa? Dengan cara membuat prosesnya menggunakan powder metalurgi. Ini berongga-rongga begini. Lalu di dalamnya itu kita masukkan pelumas ya. Prosesnya namanya impregnated ya. Nah, begitu. Jadi kalau misalkan benda ini nanti bearing masuk dalam sebuah mesin di dalam yang sukar dijangkau gitu ya, sukar diproses ditambahkan olinya atau dikasih pelumas gitu, ya bisa pakai ini. Lalu bagaimana sih perkembangan teknik powder metalurgi ini di pasar, apakah berkembang atau tidak? Kita lihat ya. Dari tahun 90 itu telah dipakai sekitar 10 kg part dari hasil powder metalurgi dari sebuah mobil ya di US. Lalu meningkat terus sampai 2005 itu hampir 2 kali lipat ya, 19,5 kg. Lalu di tempat lain gimana ya? Di India 2009 itu penggunaan atau pasar dari powder metalurgi itu ada di otomotif ya. Kalau di Jepang gimana? Nah, di Jepang untuk proses part mobil yang dibuat dari proses powder metalurgi itu banyak dipakai di bagian engine ya, dan drivetrain tadi, roda gigi ya, gitu. Jadi banyak di proses itu. Nah, 2019 estimasinya 2,1 ya, saya belum dapat lagi yang terbaru, dan 2020 2,3 2,1 billion ya. Billion itu bahasa Indonesia miliar dolar ya. Tinggal dihitung sendiri aja berapa besar pasarnya. Dan annual growth-nya itu sekitar 11,6% ya. Dari 2019 sampai 2027 itu diproyeksikan mencapai 5,2 billion ya tahun 2027 pasarnya. Nah, ini pasarnya dari aerospace, ya, defense, military maksudnya, otomotif, medical, dental, oil and gas, sama industri ya. Jadi memang banyak yang pakai ya. Lalu keunggulannya apa? Keunggulannya misalnya kita bandingkan dengan antara PM, powder metalurgi ya, atau powder metal di sini dibilangnya, dengan machining pakai CNC gitu ya. Quality bagusnya lebih bagus powder metalurgi. Material strength juga lebih bagus di powder metalurgi. Desain fleksibel bisa bentuk yang rumit-rumit, unik-unik juga desain fleksibel itu lebih bagus dalam powder metalurgi. Unit cost lebih murah powder metalurgi ya. Cycling time-nya juga lebih pendek. Ya, cepat sekali proses pembuatannya. Lalu scrap loss-nya juga sedikit karena bentuknya serbuk atau powder, lalu sedikit sekali yang terbuang ya. Nah, tooling cost-nya dia lebih mahal memang. Dan delivery time-nya seperti ini, lebih pendek. Nah, kalau dibandingkan dengan stamping, jadi kalau dengan CNC, machining lebih unggul ya. Dengan stamping juga kita lihat dia lebih baik ya, quality lebih baik, strength-nya yang mirip gitu ya. Lalu desain fleksibelnya lebih bagus, cost-nya lebih murah, dan seterusnya. Bagaimana dengan casting? Oh, pasti lebih unggul ya dengan casting, jelas ya. Quality lebih bagus, material strength lebih bagus, desain lebih fleksibel, ongkosnya murah, cycle time lebih cepat, scrap-nya juga sedikit, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu juga dengan cold forming ya, juga lebih bagus ya. Jadi memang proses ini lebih bagus ya, tapi memang belum banyak orang pakai karena masih proses orang pakainya yang stamping ya, casting, machining.
Tapi ke depan pasti akan mulai bergeser. Nah, bagaimana ya keunggulan dari powder metalurgi itu tadi kita bandingkan ya dari segi material utilization. Jadi kalau CNC itu paling jelek, atau CNC atau pemesinan itu paling jelek material utilization ya. Kenapa? Banyak yang terbuang dalam bentuk gram seperti ini. Lihat ya. Dikurangin dimensinya dari 20 mili ke 15 itu banyak sekali yang terbuang. Ya, contohnya industri pesawat terbang membuat rangka-rangka pesawat itu yang berbahan aluminium itu banyak sekali bahan yang dibuang, banyak sekali ya. Kadang kurang daripada 50% itu bahannya terbuang menjadi scrap ya. Scrap itu ya nih, kotor apa sih namanya? Hasil potongan yang kecil-kecil ini ya. Kalau casting sekitar 85-95% utilisasinya. Kenapa? Karena ada ini bagian ini ya. Down screw, ada riser, gating ya, itu yang harus apa namanya? Yang nggak kepake, yang kepake hanya produknya ini kan ya. Jadi ada yang utilisasinya cukup nggak terlalu ya cukup bagus tapi nggak terlalu bagus gitu ya. Forging juga ya, ini lihat contohnya ini di forging nanti kan ada bagian yang harus dibuang nih ya, bagian luar ini. Nah yang ini aja terang. Nah, kan ini yang dipakai hanya bagian dalam ini. Nanti di trimming kebuang tuh bagiannya. Dari segi energy consumption pemesinan 80 gitu ya. Energi konsumsinya ini castingnya 40, 50, 30 masih lebih rendah powder metalurgi. Jadi memang layak untuk kita pelajari topik ini ya. Lalu kita lihat ya untuk sebuah produk yang sama, produk ini adalah apa namanya connecting rod, jadi menghubungkan antara piston dengan apa namanya askrek kalau bahasa Indonesianya gitu ya, porosnya mobil gitu atau motor. Ada yang menggunakan metode forging ya, apa namanya forging pembentukan. Lalu satunya powder metalurgi ya. Kalau kita lihat dari segi cast apa namanya ini tadi ya utilisasi dan lain-lain itu tadi kita dibahas, nanti kita masuk ke sini detailnya. Ini yang powder metalurgi ada proses pressing, sintering, ada pressing lagi gitu ya, tumbling, hardening, washing, grinding. Totalnya energinya itu sebesar ini 1243 1 koma ya kWh per hour per piece. Oke. Lalu persentasenya energinya 43,65 dibandingkan yang ini. Ini apa prosesnya forging? Jadi proses forging itu menghabiskan 2,846 energi kWh per hour per piece. Ya. Hampir 2 kali lipat. Nah, ini bandingkan. Jadi energinya itu hanya 43% dibandingkan proses pembentukan untuk membuat connecting rod. Nah, secara umum prosesnya begini ya. Ini proses lengkapnya. Ada mixing powder, mixingnya itu blending. Kalau jenis materialnya sama, ataupun mixing itu misalnya jenis materialnya berbeda ya. Jadi blending itu materialnya sama, tapi ukuran berbeda. Misalkan powdernya. Lalu ada proses pressing. Lalu pressing itu dipress gitu ya, pakai mesin press. Lalu sintering, dipanaskan. Lalu setelah dipanaskan jadi dia udah bagus ya, udah keras, udah kuat. Repressing ya untuk lebih padat lagi. Lalu perlu proses secondary, ini repressing ini secondary, bisa juga machining, misalnya ada bagian-bagian yang perlu dihaluskan atau ditambahkan fitur gitu ya. Dibuat lubang dan lain-lain, lalu dibersihkan, lalu heat treatment, finish, selesai ke masuk gudang ya. Lalu keunggulan lain ya, kita tadi bilang bahwa material pilihan itu hampir unlimited. Selama ada powdernya kita bisa buat bendanya. Lalu kita bisa mengendalikan porosity-nya. Caranya gimana? Proses kompaksinya bisa kita kendalikan dan sintering bisa kita kendalikan. Mass production membuat benda yang presisi, bisa ekonomis ya. Bisa juga dimensinya itu bisa tetap ya reliable. Material utilisasinya bagus. Lalu bisa kita tanpa ada tambahan proses lagi. Biasanya kan proses itu kan ada namanya finishing, pakai machining ya, itu bisa dieliminasi ya. Powder yang dipakai titanium ya, nikel, baja, aluminium, kobalt, bisa lagi keramik macam-macam. Kelemahannya
keunggulannya itu bisa membuat berongga-rongga atau poros ya. Juga jadi kelemahan ya. Kenapa jadi kelemahan ya? Orang nggak suka benda yang berongga, terutama benda-benda yang menahan beban yang besar ya. Lalu untuk buat benda-benda yang tebal, terutama tebal itu dia memiliki masalah ya. Kenapa? Karena kan prosesnya penekanan. Kalau kita tekan hanya satu sisi, maka sisi lain kurang kuat. Ya, kalau sisi atas sama bawah ditekan, tapi benangnya tebal, tetap sama aja. Bagian tengahnya yang masalah ya. Lalu kompleksitinya selama dia bisa ditekan ke bawah, itu bisa dibuat. Tapi kalau sudah misalkan bentuknya itu bukan 2,5D, 2,5D itu maksudnya bentuk 2D di extrude ya. Kalau lebih daripada itu agak sukar dibuat ya. Lalu powdernya cukup mahal. Mata pahat peralatan-peralatannya, dice-nya itu cukup mahal. Ya, lalu kuat tapi tidak sekuat kalau misalkan prosesnya adalah proses pembentukan ya, itu paling kuat. Lalu ya tadi dibilang ada beberapa bentuk yang sukar dibuat ya. Tadi misalkan dibuat dia di sininya bawah atasnya berbentuk silinder, lalu di samping ada nonjol-nonjol, itu susah ya. Misalkan di sini pengennya di sini ada bentuk lubang lagi ke dalam atau nonjol, itu susah. Dia harus gambar 2D di extrude ke atas gitu ya kalau kita pakai SolidWorks. Nah, basicnya tadi kan tidak lengkapnya. Basicnya itu sebenarnya adalah pembuatan metal powder ya. Lalu ada proses tambahan, misalkan ditambahin pelumas ya, lalu di blending, kita pengen dia self lubricate gitu ya. Blending itu dicampur gitu ya. Bisa juga mixer, atau mixer itu untuk misalkan baja dengan material lain gitu ya. Misalkan dengan tembaga, itu namanya proses mixer. Lalu bisa ada dua jalur, namanya cold compaction, jadi kompaksi dipadatkan, ini prosesnya, lalu dipanaskan. Nah, kalau yang bawah ini dipadatkan sekaligus dipanaskan. Gitu ya, kalau ini dipadatkan nih, dipres seperti ini, lalu ini panaskan ya. Sehingga nanti antara butir dengan butir itu menyambung. Awalnya ini dipres ini terikat secara mekanik, kalau ini terikatnya sudah metalurgi, sehingga namanya powder metalurgi ya. Lalu ada secondary processing tadi. Coining, pengen permukaan ini dibentuk ya. Seperti koin gitu, dikasih bentuk-bentuk, atau forging ya, dan lain-lain bisa dilakukan. Nah, kita bahas pertama powder production ya. Nah, harus Anda tahu pabrik yang membuat part hasil powder metalurgi itu beda dengan pabrik membuat powder ya. Ini terpisah. Jadi kita hanya di sini introduksi, pengenalan. Ini biasanya di bukan di bidang manufaktur ya memproduksinya. Ini bisa ya, itu batasan manufaktur kadang susah ya, kadang bisa dimaksud industri proses gitu ya. Ini contoh titanium powder, ini juga aluminium powder gitu ya. Butir-butirannya seperti ini. Nah, prosesnya ada atomization, chemical, dan electrolyte. Nah, ini yang pakai gas atomization, jadi ada logam cair gitu ya. Lalu turun ke bawah gitu. Lalu di sini ada pompa gitu ya, Pak, kompresor bertekanan. Jadi dia ditiup jatuh ke bawah. Waktu jatuh ke bawah dia mendingin gitu ya. Mendingin menjadi serbuk. Lalu yang halus juga bisa masuk sini. Bisa juga begini, seperti orang semprotan baygon zaman dulu ya. Atau mengecat juga sama seperti ini. Ada gas bertekanan gitu ya. Lalu karena ini kecepatannya tinggi gasnya, maka ini jadi seperti vakum terhadap bagian ini. Sehingga molten metalnya naik ke atas. Gitu ya. Karena apa? Karena begini. Kalau gas ataupun fluida itu ya memiliki kecepatan yang tinggi, pasti tekanannya turun ya. Begitu ceritanya. Oke, jadi dia kesedot ke atas gitu ya, lalu menjadi serbuk kecil gitu ya, masih panas, tapi karena dia ditiup gitu ya, atau dia juga ada jarak ke sana jatuhnya lama di udara, maka dia mendingin sehingga terbentuk powder metal ya. Lalu kemudian menggunakan water, bedanya apa sama yang tadi? Pada prinsipnya sama ya, bedanya medianya saja. Jadi ini molten metal lagi turun ke bawah, disemprot sama air bertekanan tinggi, maka terbentuklah serbuk-serbuk jatuh ke sini yang sudah mendingin karena kena air.
Ya, jadi nyampurnya di sini adalah air dan powder, nanti tinggal dikeringkan. Lalu bisa juga pakai metode ini ya, sentrifugal, molten metalnya jatuh ke bawah sini, lalu diputer nih, mental ke sana sambil terbang, nanti akan mendingin dalam bentuk serbuk. Lalu yang berikutnya plasma atomization, pada prinsipnya kalau tadi itu dalam molten metal sebelumnya, kalau ini masih metal gitu ya, titanium, itu 10 itu gulungan di feeding ke sini, lalu kasih plasma torch ya. Plasma torch itu nanti belajarnya di non-traditional machining ya. Dipanaskan, panasnya sampai 10.000 derajat Celcius gitu ya. Lalu dia langsung melting atau mencair, melting ya. Lalu karena semprotan ini juga dia mental ke sana ke sini ya. Lalu sampai jatuh ke bawah mendingin. Jadilah serbuknya. Oke, kita masuk lagi yang berikutnya ya. Teknik lain dalam membuat powder metalurgi ini bisa pakai electric arc gitu ya. Jadi ada ini elektroda negatif, ini taruh positif, lalu ini sambil muter, ini lompatan buka api listriknya ke sini ya. Lalu menabrak permukaan batang ini, jadi powder terbentuk. Kalau ini proses grinding, jadi bisa dibuat gini grinding ya. Lalu ini juga dimasukkan ke sebuah wadah, lalu diputar-putar gitu ya. Dia menjadi halus. Mirip proses pembuatan semen ya. Oke, kita masuk ke tahap kedua, yaitu tahap blending dan mixing. Nah, jadi contohnya ini ya. Ini di blending ya, dicampur, misalkan dia ada ada powdernya misalkan titanium, tapi titaniumnya ada yang halus, ada yang medium halusnya gitu, itu namanya blending ya. Blending itu kalau mencampur powder yang sama. Tapi beda, misalkan beda ukuran partikel ya. Lalu mixing itu mencampur material yang berbeda. Jadi misalkan baja ditambah tembaga, gitu campur ya. Namanya mixing ya. Ini metodenya pakai rotating drum gitu ya. Lalu ini pakainya rotating double cone, diputar gitu. Lalu ini pakai screw mixer, ini pakai blade. Nah ini sama yang nomor B ini ya, rotating double cone. Lalu proses yang ketiga, compaction ya, dikompaksi. Nah, waktu proses kompaksi ini ya, serbuk tadi itu ditekan seperti ini, lalu didorong naik ke atas, lalu nanti didorong ke sana, jadi sebuah namanya green compact. Jadi green compact itu masih udah padat tapi tidak menyatu dengan baik karena masih menyatunya karena mechanical. Jadi seperti kita punya pasir ya, pasir ada air sedikit, kamu pencet gitu, itu kan ada bentuknya langsung. Tapi dipencet sama kamu pencet dikit atau jatuh ke bawah ya pecah gitu ya. Itu namanya green compact. Ya. Gitu ya. Itu ceritanya. Jadi ini prosesnya, ada filling itu masuk gitu ya. Lalu dikompaksi, lalu di ejection keluar, nanti waktu feeding lagi nih, feedernya gerak masuk ke sini nih, ngedorong dia ya. Gini lihat ya, ini dibuat lambat ya, filling dia masih ke tempat wadahnya, lalu dia mau masuk ke sana, filling, ngisi rongga kosong, balik, ini tekan kompaksi ya, dan naik ke sana, bisa didorong, bisa diambil, biasanya didorong pakai ini biasanya, tapi tadi diambil ya, macam-macam variasi ya. Nah tadi kalau enggak didorong di sini tadi sama benda filler ini. Oke, kompaksi itu bisa depressing seperti ini, lalu cold isostatic, lalu rolling, ini rolling ya, proses rolling, bisa juga gravity, bisa macam-macam ya. Ini juga ya, injection molding ya, jadi dia disuntikkan ke sana. Karena ada screw ini yang mendorong. Bisa ya, tapi kalau kamu lihat bendanya itu seperti aslinya, seperti logam yang padat ya, karena sudah dikompaksi. Jadi permukaan luarnya itu memang kilat. Tapi kalau kamu pencet, itu pecah langsung ya. Kenapa? Karena belum dipanaskan. Masih terikat secara mekanik. Secara mekanik gimana nih ya? Awalnya nomor 1, mulai dipadatkan, lalu ini padat nih. Apalagi kalau butirannya itu beda-beda bentuknya. Sehingga dia bisa saling kunci ya. Kalau bulat seperti ini kurang kuncinya.
Nah, prosesnya gini ya tadi ya. Nah, didorong sambil mengisi. Tekan, dorong, ini ngisi sambil ngisi ya. Jadi lebih cepat. Lalu compaction pressure-nya makin tinggi, maka hampir mendekati true density dari logam aslinya. Gitu. Jadi makin tekanannya makin kuat, makin padat. Rongga-rongganya makin sedikit ya. Tapi kalau kompaksinya ring nggak terlalu berat ya, jadi ada rongga kosongnya cukup besar. Atau tidak terlalu padat ya. Hubungannya bagaimana? Jadi begini. Makin kuat tekanan kompaksinya, maka porosity-nya turun. Lalu makin kuat tekanan kompaksinya, kontak area mengikat secara mekanikalnya itu makin naik. Partikelnya makin besar, kekuatan makin turun. Partikelnya makin besar, porosity makin naik. Gitu ya, jadi permainannya seperti itu. Ini prosesnya, ada yang namanya single acting, ini yang bawahnya diam, fix, ada pressure-nya di atas gitu. Biasanya buat benda-benda kecil ini ya. Dulu saya waktu skripsi buat seperti ini bendanya, cetakannya, untuk mencetak magnet ya, magnet buat loudspeaker. Lalu, bisa juga buat kulkas ya. Lalu, ini namanya yang double acting punch, jadi atas yang ngepres, bawahnya ngepres. Nah, ini lebih bagus ya. Jadi kalau kita lihat ini ya, kalau misalkan yang kanannya, kalau kita lihat yang ini dulu ya, yang ini tuh bagian padatnya itu daerah sini. Ya, bagian padatnya daerah sini nih. Yang sini kurang, ya, karena dia agak jauh dari proses pemadatan ya. Nah, kalau ini, bagian ini padat ya. Ini padat. Nah, kalau dia tebel, ini masalah daerah sini. Gitu ya, makanya tadi kalau tebal sekali nggak cocok ya. Nah, ini proses teknisnya saja dari proses yang double acting ya. Ini bisa mencet ke atas, ini mencet ke bawah, atau ini pakai pair ya. Jadi waktu ini ditekan, ini kan akan balik karena ada pairnya. Oke, itu teknik-teknik yang dilakukan orang gitu. Lalu dari sini kita bisa paham ya proses kompaksi. Itu yang paling umum tadi ya. Nah, sekarang ada nggak metode kompaksi lain? Ada, namanya yang pertama cold isostatic pressing. Jadi dia di-press pakai, kalau isostatik itu biasanya pakai air atau udara gitu ya. Nah, lalu ini pressure tinggi ya. Lalu di dalam sini tuh ada karet, diselubungin karetnya, materialnya yang warna biru ini materialnya. Lalu karena udara bertekanan atau air bertekanan gitu ya, maka dia akan kedorong ke segala arah sehingga powdernya ini jadi padat. Dikeluarkan, lalu diproses sintering. Ya, disebut cold karena nggak ada proses sinteringnya. Kalau yang kanan ini ada proses sinteringnya, makanya hot isostatic pressing. Jadi ada pemanasannya ya. Jadi ini ada bendanya dimasukin sebuah wadah kontainer, lalu di sini ada pemanasnya, ini. Lalu ada gas inlet buat bertekanan, ya sehingga dia jadi padat begitu. Oke. Lalu ini sintering ya, waktu kita panaskan tadi itu adalah proses heat treatment sebenarnya, memperlakukan panas. Nah, tujuan apa? Agar butir satu dengan butir yang lain itu terikat secara metalik. Apa artinya? Terhubung ya, atom-atom itu terhubung. Jadi ada ada terbentuk gitu ya, antar satu bagian dengan bagian lain itu nyambung jadi satu. Ya, ada butiran di situ yang nyambung jadi satu, saling mengikat. Temperaturnya itu pemanasan yang 0,7 sampai 0,9 dari melting point dalam Kelvin. Jadi contohnya beras ya 850 derajat Celcius, dia kan mencairnya kan di atas ini ya. Bronze 820, copper 850, iron 1100 ya. Kan iron kan biasanya 1300, 1200-an ke atas ya. Lalu stainless steel dan tungsten ini 2300. Typical time-nya sekian ya. Ada 20 menit sampai 480 menit agar dia menjadi kuat
Ini sintringnya, awalnya dia terikat secara mechanical, lalu dia mulai ada proses di sini penyambungan gitu ya, menyambung, mulai panas, nih, lalu mulai menyatu dan menyatu sini. Nah ini kalau di bawahnya kita lihat masuk proses dipanaskan, di loop ya, ada minyak-minyaknya semua kebakar, dah hilang semua, lalu proses sintering. Atau ini pre ya, biar dia nggak kaget. Lalu sintering ini proses ini ya, butir satu dengan butir lain tuh menempel karena mekanikal, lalu mulai mencair menjadi satu ya, mengikat secara metalurgi gitu. Lalu sini pendinginan jadi keluar ya. Ini contohnya pemanasannya, dibakar gitu ya oke. Nah ini yang tadi baru saya terangkan ya, satu particle bonding mulai nempel, lalu memanas gitu ya, panas-panas mulai ada necking, lalu rongga-rongganya makin sedikit karena dia mulai terikat secara metalurgi, lalu sampai full ya, develop ya, tinggal force-nya lubang-lubangnya rongga-rongganya sedikit gitu. Lalu sebenarnya udah selesai proses powder metalurgi, tapi kadang ada proses ikutannya atau secondary operation yang pengen kita membuat dia lebih padat misalkan, atau lebih presisi gitu. Contohnya adalah proses yang ada di sini ya. Ini namanya repressing ya, dipres ulang. Press ulang itu tujuannya apa? Biar lebih padat ya. Biar lebih padat produknya. Produk dari powder metalurginya. Lalu sizing ya, juga dipres itu biar dimensinya akurat. Bisa juga coining, agar permukaan atas atau bawahnya atau keduanya itu ada kontur ya, seperti uang logam. Lalu machining ya, bisa dibuat lubang atau dibubut dan seterusnya. Lalu ada secondary operation lagi yang ciri khas dari powder metalurgi adalah oil impregnation. Jadi apa? Jadi benda yang sudah jadi tadi itu dimasukin ke dalam wadah tangki gitu ya, bertekanan tangki gitu. Bukan bertekanan, tangki ya. Lalu ada minyak gitu ya. Atau oli. Jadi dimasukkan ke dalam rongga-rongga yang ada di part hasil proses powder metalurgi ya. Jadi dia biar lebih mudah masuk minyaknya tadi atau olinya tadi, dipanaskan. Kenapa ya? Kalau nggak panas kan dia viskositasnya kan tinggi ya. Tapi kalau dipanaskan jadi cair. Atau dengan cara kedua namanya infiltration. Jadi apa? Benda hasil powder metalurgi tadi yang berongga-rongga tadi dicelupkan ke dalam logam cair. Contohnya apa? Tembaga. Syaratnya apa, Pak? Syaratnya produknya tadi, hasil sintring tadi itu jangan ikutan meleleh. Akibatnya melting point material untuk infiltrasinya atau untuk mencair, untuk yang untuk masuk ke dalam pores-nya itu, rongga-rongga tadi, harus melting point-nya lebih rendah daripada produk dari dari proses sintring tadi ya, proses dari powder metalurgi. Jadi misalkan ini steel baja dibuat di proses blending, mixing gitu ya, lalu dikompaksi dan disintring, udah jadi. Lalu disiapkanlah tembaga cair gitu ya, tembaga cair lalu dicelupin. Nah, nanti tembaganya itu masuk ke dalam celah-celah di powder metalurgi. Nah, ini contohnya. Gitu ya gambarnya. Microstructure-nya begini. Gitu ya. Nah, lalu kita punya proses namanya heat treatment, ya, heat treatment tambahan dari sintering gitu ya. Ini ada tujuannya ya untuk membuat dia lebih bagus sifatnya. Contohnya kita pengen kekuatannya naik ya, sintering time-nya lama. Ya. Kepadatannya pengen naik ya, tambahin sintring temperaturnya. Ya. Nah, begitu. Jadi masuk sini preheat ya awalnya, baru disinter di sini yang panas. Lalu didinginkan. Ya, mirip dengan proses sintringnya. Tapi dia heat treatment kasusnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada komentar silakan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Saya Mark Nenggolan. Sampai jumpa.